Hai Crypto Lovers, saya yakin udah banyak nih yang pengen nyemplung jadi trader aset kripto. Atau malah udah nyemplung nih sekarang. Wow, saya akan share nih gimana sih sebenarnya analisa kripto buat crypto trader. Ternyata gampang loh Crypto Lovers. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga nyalain loncengnya ya. Saat ini Nadia sudah bersama dengan Mas Afid Sugiono selaku trader dari toko kripto. Halo Mas Afid. Halo Mbak Nadia. Nah, kalau mau jadi crypto trader, apa aja sih sebenarnya Mas Afid yang harus dipelajari untuk analisa kripto? Iya, jadi perlu dipahami dulu ya Mbak Nadia dan teman-teman. Jadi memang kalau misalkan di trading kan, di investasi ya, kita ada dua jenis ya. Ada yang pertama adalah investasi jangka panjang dan juga trading jangka pendek. Nah, jadi di trading jangka pendek ini biasanya aku menggunakan analisa teknikal dan juga fundamental ya. Jadi kedua analisa tersebut biasanya aku gabungkan dan bisa menentukan harga di masa depan sebenarnya. Oke, analisa analisa tersebut bisa digabungkan. Nah, analisa apa aja sih yang harus dipersiapkan nih Mas Afid untuk menjadi crypto trader? Mm-mm. Yang pertama teman-teman pastinya harus bisa menguasai minimal ya analisa teknikal dasar dari ya analisa teknikal dasar yang Mbak Nadia. Dan juga mungkin teman-teman juga harus update tentang fundamental dari pergerakan harga. Misalkan kayak kemarin ada berita ABC tentang Bitcoin itu juga bisa mempengaruhi harga. Dan kalau misalkan kita lihat dari technical analysis itu sudah masuk untuk area buy atau bahkan area jual ya itu bisa diimplementasikan kayak gitu sih. Oke, nah bisa nggak dijelaskan ke teman-teman crypto lovers tentang analisa teknikal yang tadi Mas Afid sudah sebutkan nih? Iya, biasanya analisa teknikal ini aku jadikan sebagai acuan di mana ya. Karena memang analisa teknikal sendiri ini adalah analisa yang kita gunakan menggunakan histori dari pergerakan di masa yang lampau ya, Mbak. Jadi dari masa lampau ini kita bisa menentukan harga di masa depan. Misalkan dengan adanya candle ABC itu di masa depan kira-kira harganya akan bergerak mana nih? Akan naikkah atau akan turun? Kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi analisa-analisa itu yang bisa kita lihat untuk menganalisa dan melihat masa depan. Chartnya di masa depan akan seperti apa ya Mas Hafid? Nah, chart apa aja nih Mas Hafid yang harus dipelajari oleh crypto lovers jika ingin menjadi seorang crypto trader? Mungkin kalau misalkan dari saran aku pribadi teman-teman harus bisa setidaknya menganalisa dari candlestick ya, candlestick pattern atau pola candlestick, kemudian chart pattern ya atau pola chart, kemudian juga analisa menggunakan indikator atau tools ya. Paling itu yang harus teman-teman kuasai untuk analisa teknikal dasar. Oke, ada ketiga analisa teknikal dasar. Nah, saya penasaran nih, seberapa penting sih crypto trader untuk memahami cara membaca dari grafik candlestick-nya dulu nih, Mas Hafid? Nah, kalau misalnya kita ngomong seberapa penting ya, ini udah paling penting ya Mbak Nadia. Di mana analisa teknikal dasar ini kita gunakan sebagai acuan untuk bisa menentukan harga terbaik untuk kita bisa melakukan pembelian atau menentukan harga terbaik untuk kita bisa melakukan penjualan. Ya. Dengan kayak gitu kita bisa mendapatkan profit atau keuntungan. Ya, jadi seberapa penting ini udah pasti nomor satu ya, karena dengan teman-teman paham tentang analisa teknikal, teman-teman ini di market itu nggak gambling lagi, atau punya acuan teman-teman untuk bisa melakukan transaksi. Mhm, setuju. Karena memang kalau misalkan kita sudah memahami, apalagi bisa membaca grafik candlestick ya, Mas Hafid, kita lebih tahu nih, nggak gambling juga jadinya, karena kita sudah tahu dan juga sudah membaca masa depan itu sendiri. Nah, bagaimana sih cara membaca candlestick chart-nya ini, Mas Hafid? Boleh dong di-share ke teman-teman crypto lovers? Iya, jadi gini Mbak Nadia ya, kalau misalkan kita ngomongin soal pola candlestick dan lainnya, itu kan memang memiliki ciri tersendiri ya Mbak Nadia. Contoh Mhm. nih, kalau misalkan memang teman-teman tahu pola candlestick hammer ya, hammer itu bentuknya kayak palu Mbak. Jadi dia punya body kalau Mhm. bentuk candlesticknya, terus dia punya ekor yang panjang di bawah kayak gini. Nah, kalau misalkan memang Mhm. adanya di bawah nih Mbak, adanya di bawah marketnya, itu mengindikasikan market itu akan bergerak naik nih Mbak.
Jadi ada pola reversal dari munculnya candle hammer tersebut ya. Kemudian ada juga nih yang namanya hanging man ya, di mana hanging man ini adalah kebalikan dari hammer ya atau pola palu tersebut ya. Kalau hanging man itu adanya di atas, tapi bentuknya juga sama, dia memiliki body dan juga ada ekor yang cukup panjang kayak gitu. Oke, tadi kan Mas Hafid bilang banyak banget nih pola-polanya. Salah satunya adalah pola hammer. Boleh nggak sih di-sharing sebelum teman-teman crypto lovers googling ya, pola-pola apa aja yang bisa ditunjukkan oleh candlestick itu, Mas Hafid? Nah, oke. Jadi kalau misalkan kita ngomongin polanya dari candlestick ya, itu ada single candlestick pattern di mana candlestick tersebut terdiri dari satu aja ya, maksudnya satu candlestick. Kemudian ada double candlestick pattern yang terdiri dari dua candlestick. Kemudian ada triple candlestick pattern yang terdiri dari tiga candlestick. Nah, masing-masing itu memiliki ciri. Contoh yang single candlestick pattern yang tadi aku sebutin hammer ya. Kemudian ada juga spinning top ya, di mana spinning top ini adalah pola sideways ya atau konsolidasi. Jadi dengan adanya candlestick tersebut, teman-teman better nggak melakukan transaksi terlebih dahulu ya. Kemudian ada hangman yang tadi aku sebutin juga. Kemudian ada double candlestick pattern, contoh kayak bullish engulfing ya, di mana bullish engulfing ini menandakan harga itu akan bergerak naik ya dengan adanya pola tersebut. Kemudian yang triple candlestick pattern itu ada morning star, di mana morning star ini juga pola kebalikan arah dari downtrend ke uptrend ya. Jadi ini bentuknya itu tiga candlestick ya. Nah, kalau misalkan memang teman-teman pengen tahu, silahkan ikut. Jadi gini Mbak, pada dasarnya kalau misalkan untuk candlestick ini bisa menentukan pembalikan arah, penerusan tren, atau bahkan ketidakpastian arah dari sebuah harga ya, kayak gitu. Jadi memang masing-masing itu memiliki karakteristiknya tersendiri dan memiliki ciri-cirinya tersendiri. Wow, luar biasa contekannya dikasih banyak banget nih ke teman-teman crypto lovers. Nah, mendingan Nadia saranin teman-teman langsung aja dicatat masing-masing yang Mas Afid infokan karena jarang-jarang Mas Afid cuma-cuma sharing hal-hal seperti ini. Kapan lagi kalau misalkan teman-teman bisa memahami, bisa langsung menjadi trader. Karena kalau misalkan jadi trader gak gambling ya Mas Afid, dan bisa juga cuan terus nih, at the moment cuan, at the moment cuan. Ya nggak sih Mas Hafid? Betul banget Mbak Nadia. Nah, sekarang bagaimana sih cara memahami chart market dari aset kripto itu sendiri, Mas Hafid? Hmm. Yang pertama begini ya Mbak, setiap koin itu kan memiliki karakteristiknya tersendiri ya. Contoh misalkan kayak Bitcoin ya, yang kita bilang adalah market cap terbesar di aset kripto ya. Dia memiliki karakteristik misalkan nih untuk fluktuasinya itu nggak terlalu tinggi ya. Tapi memang begitu ada berita yang kurang baik, biasanya akan turun cukup yang mungkin 15 sampai dengan 20%. Kemudian ada koin B ini. Koin B ini biasanya dengan adanya berita buruk itu turunnya itu bahkan sampai dengan 50% ya. Artinya setiap koin itu memiliki perbedaannya atau memiliki karakteristiknya tersendiri. Nah, saranku kalau misalkan memang teman-teman pengen masuk ya ke koin tertentu, itu mungkin teman-teman bisa masuk ke koin yang teman-teman feel-nya dapat gitu dari teman-teman menentukan dari analisa teknikal nih, kemudian oh ternyata di koin A begitu saya membeli dia langsung naik nih, terus di koin A tersebut begitu saya menjual harganya langsung turun nih. Nah, yang penting teman-teman dapat feel-nya kayak gitu, nah itu bisa dijadikan sebagai gacornya teman-teman lah ya untuk bisa trading. Oke, jadi memang setiap koin memiliki karakteristik yang berbeda, lalu ada baiknya dipahami dulu masing-masing koin dan dimulai dari koin yang disuka dulu ya Mas Hafid. Nanti kalau misalkan sudah dapat feel-nya, sudah bisa tahu sendiri deh gimana cara memahami chart market dari aset kripto itu. Oke, Mas Hafid, indikator apa aja sih yang harus dipahami sebagai seorang crypto trader, Mas Hafid? Yang paling dasar kali Mbak Nadia ya. Nah, kalau yang paling dasar ini teman-teman yang wajib tahu ya. Kalau aku bisa menyarankan itu mungkin yang pertama adalah simple moving average. Simple moving average, di mana kita bisa menentukan pembelian kalau misalkan memang ada cross dari moving average tersebut ya dengan chartnya gitu. Kemudian yang kedua mungkin teman-teman bisa pelajari tentang RSI atau Relative Strength Index,
indeks ya, di mana area RSI ini bisa ditentukan dari overbought dan oversold ya. Di mana titik overbought-nya biasanya di angka 70 dan oversold-nya itu di angka 30. Jadi begitu harga menyentuh area oversold-nya, itu teman-teman bisa melakukan pembelian, dan juga kalau misalnya memang sudah menyentuh overbought-nya, itu teman-teman juga bisa melakukan penjualan ya. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu overbought dan oversold, jadi overbought itu adalah titik jenuh untuk melakukan pembelian. Biasanya kalau misalkan udah menyentuh area overbought-nya, itu market akan reversal atau balik arah dari uptrend ke downtrend-nya. Dan sebaliknya kalau misalkan memang oversold, biasanya market itu udah jenuh melakukan pembelian, penjualan, dan biasanya akan terjadi yang namanya reversal dari downtrend ke uptrend. Nah, kemudian teman-teman juga harus pahami tentang Fibonacci retracement ya, di mana kita bisa menemukan support dan resisten atau harga teratas dan harga terbawah dari sebuah harga ya. Nah, mungkin itu ya yang teman-teman harus bisa pahami terlebih dahulu sih. Saranku sih 3 itu dulu sih Mbak Nadia. Oke. Wah, banyak banget insight-nya Mas Hafid. Ini kayaknya aku juga bisa belajar deh. Setelah ini mau aku rewind, nanti aku catat satu-satu biar aku bisa cuan terus nih dan juga jadi seorang crypto trader. Mas Hafid, last but not least boleh dong dikasih tips ke teman-teman crypto lovers supaya sukses menjadi seorang crypto trader. Oke. Okay. Kalau dari aku ya Mbak Nadia dan teman-teman ya, jadi memang kalau trading itu berbeda dengan investasi jangka panjang ya, di mana trading ini adalah jangka pendek untuk mengambil keuntungan aja ya. Jadi teman-teman di sini yang pasti yang pertama adalah siapkan mentalnya teman-teman ya. Mental itu penting banget. Jadi kalau misalkan kita hold jangka panjang itu mungkin mentalnya ya udah jangka panjang. Tapi kalau misalkan memang dari trading itu kan berbeda ya mentalnya. Misalkan harga bergerak naik, kemudian kita udah taking profit nih, harganya masih naik terus, kita ada rasa penyesalan lah ya, kenapa tadi nggak di hold aja, padahal kan naik terus. Nah itu kan masuk ke mental ya, dimana teman-teman harus mempersiapkan mental tersebut. Kalau memang misalkan teman-teman udah taking profit dan udah mendapatkan keuntungan, berarti teman-teman harus bisa mensyukuri bahwa rezeki dari trading yang teman-teman lakukan adalah ya, sebesar itulah ya. Jadi nggak usah perlu disesali lagi, dan kita akan coba cari di uh, kesempatan yang lain lah ya, atau di koin yang lainnya yang kita bisa analisa juga kayak gitu. Dan yang kedua, teman-teman juga harus pahami tentang karakteristik dari koin yang teman-teman pengen trading ini, yang tadi aku bilang ya. Kalau memang misalkan koin itu memiliki karakteristiknya tersendiri, jadi teman-teman dapetin feel-nya dulu nih kalau pengen trading dari koin tersebut ya. Kalau misalkan memang teman-teman udah dapet feel-nya, mudah-mudahan kedepannya juga bisa diperlancar untuk tradingnya juga kayak gitu. Dan pastinya satu lagi ya Mbak, teman-teman harus bisa memahami tentang analisa teknikal dasar lah ya. Minimal teman-teman bisa menggunakan indikator, membaca candlestick pattern, dan juga chart pattern kayak gitu. Oke deh. Jadi intinya semua yang di-share oleh Mas Hafid pada kesempatan kali ini itu adalah dasarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman crypto lovers ingin sekali menjadi seorang crypto trader, bisa langsung dipelajari mendetail, dicari tahu lagi, diulik lagi apa yang Mas Hafid sudah sampaikan. Nah, kalau mau detail lagi, bisa ikut kelas ya Mas Hafid. Toko kripto juga bisa ikut kelasnya kan? Suka Ada Mbak, buka ada. kelas ya Mas Hafid ya? Iya. Nah kalau misalkan mau otodidak juga bisa. Apa sih yang nggak bisa sekarang? Semua ada di dunia maya, tinggal kitanya aja yang semangat dan juga di tengah pandemi ngapain lagi? Kalau bosan di rumah, belajar aja untuk menjadi seorang crypto trader. Terima kasih ya Mas Hafid, pencerahannya mantul banget nih. Oke, thank you Mbak Nadia. Semoga Oke, bermanfaat ya. jangan lupa. Bermanfaat sekali Mas Hafid, terima kasih banyak. Nah, Crypto Lovers, jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalain loncengnya ya. Saya Nadia sign out, bye-bye.